Buat teman-teman yang mengikuti pemberitaan di media massa tentang seorang Nikita Mirzani, baru-baru ini seorang Nikita Mirzani dijemput paksa oleh pihak penyidik kepolisian akibat kasus yang sedang dihadapinya. Walaupun dalam kasus ini, seorang Nikita Mirzani masih berstatus sebagai saksi. Kalau flashback ke belakang lagi, seorang Setia Novanto, mantan ketua DPR yang juga tersangka kasus IKTP, pernah dijemput paksa oleh pihak penyidik KPK karena 4 kali tidak hadir atau mangkir dari panggilan penyidik KPK. Karena Setia Novanto tidak bisa dijemput paksa, keesokan harinya pihak KPK mengeluarkan surat penangkapan terhadap Setia Novanto. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara panggil paksa, jemput paksa dengan upaya penangkapan atau penahanan? Saya sendiri tidak bermaksud untuk masuk dalam perkara yang sedang dihadapi oleh seorang Nikita Mirzani. Hanya mencoba untuk membahas tentang apa itu jemput paksa, bagaimana sebenarnya ketentuan tentang upaya jemput paksa terhadap seseorang, dan apakah jemput paksa dapat dipersamakan dengan upaya penangkapan atau penahanan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, sebenarnya tidak ditemukan istilah jemput paksa atau panggil paksa. KUHP hanya mengenal istilah dihadirkan dengan paksa. Adapun dihadirkan dengan paksa ini dapat dilakukan dalam tahap penyidikan maupun proses persidangan. Jadi antara jemput paksa dan penangkapan atau penahanan itu jelas berbeda. Panggil paksa dan jemput paksa hanya bisa dilakukan setelah pemanggilan yang sah dilakukan 2 kali. Sementara itu, penangkapan atau penahanan bisa dilakukan langsung meskipun sebelumnya tidak pernah dilakukan pemanggilan. Kalau seseorang sudah 2 kali dipanggil oleh pihak penyidikan, baik itu pihak kepolisian, pihak kejaksaan atau pihak KPK misalnya, dan panggilan tersebut secara sah dilakukan, tetapi yang bersangkutan tetap tidak datang juga, maka pihak penyidik bisa melakukan penjemputan secara paksa atau jemput paksa. Untuk panggilan paksa dalam proses penyidikan, dapat dilakukan terhadap terlapor atau tersangka, maupun terhadap saksi berdasarkan pasal 112 ayat 2 KUHP, yang menyatakan orang yang dipanggil wajib datang kepada pihak penyidik, dan jika ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya, kecuali sebelumnya orang yang dipanggil tersebut sudah memberikan konfirmasi bahwa yang bersangkutan berhalangan hadir sehingga minta dijadwal ulang atau di reschedule. Jadi, kalau seseorang dipanggil oleh pihak kepolisian tetapi tidak datang atau memenuhi panggilan dari pihak kepolisian, maka pihak kepolisian bisa melakukan panggilan polisi sekali lagi dengan perintah untuk melakukan jemput paksa, seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap seorang Nikita Mirzani. Sedangkan untuk penangkapan itu berbeda lagi. Berdasarkan pasal 17 KUHP, penangkapan itu dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun menyangkut bukti permulaan yang cukup, diatur dalam pasal 183 KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah, si hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan penangkapan dapat mengacu pada pasal 19 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk paling lama 1 kali 24 jam atau sehari untuk menentukan apakah orang yang ditangkap dapat langsung dilakukan penahanan atau harus dilepas. Dari penjelasan tadi, menurut teman-teman, apakah seorang Nikita Mirzani sudah pantas dijemput secara paksa oleh pihak kepolisian? Karena sebelumnya yang bersangkutan sudah berkali-kali mangkir atau tidak hadir dari panggilan resmi pihak kepolisian atas laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan dari seseorang yang bertindak sebagai pelapor. Saran saya, kalau ada panggilan dari pihak kepolisian, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, kooperatif saja dan penuhi panggilan dari pihak kepolisian. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.